Suatu malam di pelosok desa, udara dingin, suara jangkrik bersahut, dan langit gelap tak berbintang. Tapi, tiba-tiba, dentuman bas memecah sunyi, mengguncang genteng, menggetarkan dada, dan mengusir tidur dari mata anak-anak. Di panggung kecil itu, puluhan orang berjoget di bawah lampu strobo. Tak ada yang peduli lagu apa yang diputar, asal basnya nendang. Itulah sound horeg, simbol baru dari kegembiraan rakyat, yang gaduh, murah, dan tak mengenal waktu. Namun, dari mana budaya ini datang? Apakah ia murni dari tradisi lokal? Atau justru infiltrasi modern yang mengusur makna hiburan itu sendiri? Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah sejarah menarik berikutnya. Penemu sound horeg. Dikala dunia mengenang Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu pijar, di tanah seberang lahirlah legenda baru, yaitu Thomas Alva Edison. Bukan pembawa terang, melainkan pembawa dentuman. Jika Edison menyalakan lampu di ruang gelap, maka Edison menyalakan speaker sampai gendang telinganya gelap. Katanya, dengan ciptaannya, orang bisa mendengar musik lebih jelas. Padahal, yang jelas hanyalah suara tetangga yang mengomel. Sejarah mencatat, Edison menerangi dunia. Sedangkan Edison hanya menerangi acar hajatan sampai radius 5 RT. Tapi, sebelum beliau benar-benar pergi, ada beberapa pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada umat manusia. Sebuah warisan kata-kata yang masih bergema hingga kini. Pesan pertama, yaitu Edison memberi cahaya, aku memberi dentuman. Dan dentuman adalah cahaya bagi jiwa yang kesepian. Pesan kedua, kebahagiaan sejati bukanlah ketika lampu menyala, tapi ketika bas terasa di dada. Sebenarnya, nama Thomas Alva Edison adalah plesetan dari penemu terkenal dunia, Thomas Alva Edison, yang kemudian digabungkan dengan nama Eddy yang sangat umum di Indonesia. Julukan Thomas Alva Edison menjadi simbol dan bentuk apresiasi humoris terhadap para perakit dan sound engineer lokal. Jadi, sebenarnya sosok Thomas Alva Edison bukanlah sosok penemu sound horeg. Sebaliknya, sound horeg lahir dari semangat inovasi pemilik sound system di berbagai daerah. Merekalah yang menjadi motor penggerak utama subkultur audio ini. Asal-usul sound horeg. Sebelum sound system menjadi primadona, hiburan di daerah Jawa didominasi ludruk, ketoprak, wayang, dan kuda lumping. Semua punya alur cerita, pesan moral, dan iringan gemelan yang harmonis, suara keras tapi bermakna. Namun, mulai akhir 1990-an hingga awal 2000-an, dengan masuknya teknologi audio murah dari Tiongkok dan peningkatan daya listrik di desa, perlahan muncul hiburan baru,
Organ tunggal dengan speaker besar. Awalnya, sound system digunakan untuk memeriahkan acara hajatan, pernikahan, sunatan, hingga perayaan hari kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, para pemilik persewaan sound system mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang memiliki suara paling kencang dan bass paling menggelegar. Kompetisi ini kemudian berkembang menjadi sebuah acara tersendiri yang dikenal dengan Battle Sound System. Dalam acara ini, truk-truk besar berbaris membawa tumpukan speaker yang menjulang tinggi. Masing-masing siap bertempur untuk membuktikan kualitasnya. Gengsi dan kebanggaan menjadi taruhan utama, di mana pemilik sound system rela menginvestasikan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membangun rig audio mereka. Dari sinilah istilah sound horeg lahir, menggambarkan efek fisik yang ditimbulkan oleh dentuman bass ekstrim tersebut. Istilah horeg sendiri diduga berasal dari gabungan kata hore dan goyang, atau dalam konteks lain akronim liar dari horeng atau hura-hura orang kampung. Namun, kini ia bukanlah sekedar istilah, tapi budaya. Menggunakan remix lagu pop dengan beat cepat, efek sirine, dan lokal cempreng jadi ciri khasnya. Bahkan, lagu anak-anak dan sholawat pun tak luput diremix menjadi sound horeg. Yang penting bukan lirik atau pesan, tapi feel-nya. Dalam budaya sound horeg, kualitas bukan prioritas. Yang penting bassnya bikin dada bergetar. Ini adalah bentuk hedonisme sonik. Keasikan bukan dari isi, tapi dari efeknya di tubuh. Di tahun 2023, sebuah studi dari Journal of Cultural Economics menyebutkan, di negara berkembang seperti Indonesia, konsumsi musik berubah dari aesthetic pleasure menjadi sensoric pleasure. Kita tidak mendengar, tapi merasakan. Bagi banyak masyarakat, especially di desa dan pinggiran kota, ia menawarkan perayaan ekspresi bebas dan identitas. Tapi, dalam waktu bersamaan, ia juga jadi simbol kekosongan makna. Sound horeg selalu eksis. Fenomena ini tumbuh subur karena ketiadaan ruang budaya yang layak. Pemerintah jarang membangun pusat kebudayaan di daerah tersebut. Tak ada teater, pelatihan seni yang terjangkau. Akibatnya, panggung hiburan diserahkan pada pihak-pihak swasta dengan logika komersial. Bukan kebudayaan yang dikembangkan, tapi dentuman yang dijual. Adil Amrullah atau Cak Dil dari Sekolah Negarawan menyebutkan ini sebagai bentuk pengabaian sistemik. Ketika negara tidak membina selera, maka selera dibentuk oleh pasar. Dan pasar lebih suka yang viral, bukan yang bernilai, ujarnya. Sound horeg tak hanya soal musik, ia membawa dampak serius, seperti polusi suara hingga dini hari, anak-anak menari dengan gerakan dewasa, jalanan macet karena panggung dipasang di jalan umum, dan tawuran karena antar desa bersaing soal bass. Siapa yang paling keras? Solusi edukatif dan alternatif. Menghilangkan sound horeg bukanlah solusinya. Yang dibutuhkan adalah penataan dan pembinaan selera publik. Pemerintah daerah bisa menyediakan seperti panggung seni rakyat yang layak, mengatur jam tayang hiburan desa, mendukung grup seni lokal dan edukasi musik, dan melibatkan seniman muda untuk menghadirkan konten yang kreatif dan mendalam. Kita tak butuh larangan, tapi pengarahan.
bukan menghilangkan kegembiraan, tapi mengubah bentuknya menjadi lebih manusiawi. Sound horeg adalah fenomena musik dengan volume suara yang sangat keras, berasal dari kegiatan pawai atau parade dengan menggunakan sistem audio besar dan menghasilkan suara menggelegar. Meskipun berfungsi sebagai hiburan outdoor yang menghidupkan suasana komunitas, fenomena ini sering menjadi kontroversial karena dampaknya terhadap kenyamanan lingkungan, kesehatan pendengaran, dan potensi kerusakan infrastruktur. Sound horeg adalah suatu cermin. Ia mencerminkan wajah rakyat yang haus hiburan, tapi dibiarkan tanpa arah. Ia bisa menjadi kekuatan budaya yang besar jika disalurkan dengan baik. Tapi jika tidak, ia hanya akan jadi gema dan selera yang disesatkan oleh pasar kesunyian yang dibiarkan oleh negara. Karena di balik dentuman yang nendang, barangkali yang paling kita rindukan adalah hening yang bermakna.